La la. Kembali lagi di talk show nomor uno yang woyo-woyo dan sedikit sontolo ya keo kepo. Halo coy, apa kabar? Sekarang kita sudah bersama dengan tiga nyai. Finally, Yes. setelah rundingan sekian lama, Ember. akhirnya Desember. Setelah mencocokkan waktu, Iya, di tengah kesibukan masing-masing. Ember. Akhirnya Desember, tanggal 17 kemarin ya. Iya benar. November, November. November. Oh, November, ya Allah, mau gak sabar sih untuk next tripnya kan. Kebanyakan kenti kalinya apa lupanya? Kenti lo mak. Jadi kita udah bener-bener naik gunung lagi bertiga. Setelah ratusan purnama. Terakhir kita bersama di mana itu di Butak ya kan? Terakhir tuh di Butak, dan itu kan Bulan event organisasi komunitas kita kan. Betul sekali. Pendaki Gunung Jember. Ember Tapi Margarina sekarang kan kita Excel. pakai brand kita sendiri. Tiga nyai. Mau bahas apa nih? Nggak tahu dia bahas apaan. Ya lu bahas apa? Bahas apa dulu Oke, ya? kita Ya bahas, bahas harga minyak kek. kita minyak goreng. bahas kenapa sih kalian Enggak, gini dulu. apa? Tadi awalnya tuh pertama sebelum ke mana? Sebelum kita ke Lawu Singolangu tuh planning kita tuh ke Arjuna via Purwosari. Tapi karena gunungnya tutup dan ada syarat vaksin karena gua males vaksin jadi batal. Terus yang kedua pengen Lawu via Candi Cetok gitu coy. Tapi karena budgetnya terlalu tinggi ya kita kan nggak ada endorsan. Ayo dong endorsan masuk, endorse tiga nyai gitu. Selain budget sih mungkin juga semua orang kan udah pernah naik via cetok ya. Jadi Ember. udah mainstream banget sih. Jadi Betulnya. kita bener-bener cari yang bener-bener intimate sama alam. Cile intimate. Karena memang ya jalur Singolangu itu jarang banget. gitu. Jadi begitu direkomendasi sama Nyai Klabang. Barbero. Barbero, ini Klabang ini Barbarika Nyai Klabang. Majalita. Gue nyai ronggeng. Oh, Nyai Reng. Nih, gue nyai kabang nih. Aku Nyai Blorong. Lupa nyai ronggeng. Memang asik goyangannya. Oke, kembali lagi ke laptop boleh? Ember. Nah, jadi kita pilih tempat pendakian Singolangu, itu katanya ini jalur tertua pendakian ke Gunung Lawu. Betul sekali. Kurang lebih tuh tahun 80-an lah itu dibuka, terus sempat mati suri, udah sekian puluh tahun mati suri, dan dibuka lagi, terus direkomendasi sama Gue dong. inilah ya, Gue Ratu dong. Lawu yang udah berapa kali naik Lawu? 7 kali kayaknya. 7 kali naik Lawu, terus OTW jadi. jadilah kita Ya. ketemu di Mauspati, dan bener-bener tuh kita cuma berempat sama ponakan saya. Tuh di situ tapi dia nggak mau Dia nongol di lagi- friend dia bodo amat lah. Dia lagi jagain kamera, takut ini kan ini kan pakai tripod alami, jadi takut sesuatu hal dan yang nggak inginkan terjadi, jadi dia Emberina standby di Margarina. belakang kamera. Emberina. Oke. Pembahasan pertama apa ini? Entar dulu. Apa? Salah satu misi kita ke Lawu itu satunya Apa itu? mengantarkan Nyai Sapira untuk Oh benar. pulang ke Pangkuan Bayam. Benar. Secara kan dia belum pernah ke Lawu ya, cuy. Dari kami bertiga itu yang belum pernah dia. Yes, of Hackers. course. Kalau saya sendiri, saya ke Lawu tuh 2014. Terakhir. Terakhir dan pertama via naik sewu turun kandang. Tapi sekarang udah kesampaian lagi untuk Lawu. Kalau dia jangan ditanya, semua jalur kayaknya udah. Nah, masih ada yang belum kok. Belum. Dia belum. Apa? Jalur mana itu? Jabodetabek. Jabodetabek. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih loh ya buat Om Hari yang udah menyediakan berbagai macam makanan, dan salah satunya adalah cappuccino ini. Kerupuk manja dulu loh. Kenapa kalian memutuskan untuk jadi pendaki gunung? Padahal kan histori pendaki tuh ngapain sih naik gunung, udah capek bawa carrier, ngabisin duit, sampai di atas turun. Iya. Nah, Kayak itu dari- mungkin pertanyaan sejuta umat ya. Kenapa sih naik gunung gitu? Dari Sapira dulu yang Ayo. paling senior nih kayaknya. Kenapa? Senior. Perasaan lu deh yang paling sering. Lah, lu yang paling tua. Lu yang paling dulu. Cus. Sweet deh. Om Pimpala, Yum Sweet dong. Sira. Om Pimpa dulu, Yang Si. Dicari dari yang pertama kali suka naik gunung dulu. Aku kan belakangan, aku kan Lah? masih amatiran. lah, gua kan naik gunung dari tahun 2018. Aku kan Ya udah, junior. aku- Dari Nyak Blorong dulu deh. Lu Jadi- kenapa naik gunungnya? Ceritanya tuh sesimpel postingan teman. Jadi dulu tuh masih awal-awalnya Facebook. Hah? Temanku tuh posting B29. Terus? Mungkin pada tahu ya B29 ya Ah. yang di Lumajang. Nah,
saya penasaran. Jiwa kepoku meronta-ronta waktu itu. Sebagus apa sih B29 kok sampai semua orang berbondong-bondong ke sana? Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ke B29 dengan ponakan saya juga. Itu Yang mana? Bukan lain, kakaknya dia justru. Kakaknya dia? Kiki, Jadi Yang aku mana? jadi aku ke sana dan ternyata awalnya aku pakai Matic dan aduh bener-bener hancur banget ya jalannya ya. Jadi bener-bener gak bisa dilalui pakai Matic. Jadinya aku nyewa motor setempat, pakai ojek lah. Begitu What year? begitu Tahun berapa itu? 2014 aku tertarik dengan alam 2014. Singkat cerita ya, kesanalah aku dan saya kaget. Wow, ternyata pemandangannya itu seindah itu dan backgroundnya Bromo. Background benar-benar Bromo dan dari kejauhan itu kelihatan puncak Mahameru. Nah, entah kenapa dalam hati saya tuh suatu saat saya pengen ke sana. Suatu saat saya pengen ke sana. ke Mahameru. Sama Mahameru saya pengen ke sana. Nah, habis itu udahlah saya kan domisili di Bali. Bali. Jadi saya singkat cerita saya ketemu teman-teman dan merencanakan untuk naik Semeru tahun 2014 juga. Naiklah saya Semeru dan di situ titik awal saya mencintai yang namanya naik gunung. Pendakian. Pendaki gunung ternyata apa yang kita nggak bisa lihat di kota ada di gunung. Keramahannya, Iya. terus nambah banyak temen. Lu bisa lanyap. Terus itu bonus ya. Oh, bonus. Terus tahu batas kemampuan kita. Jadi cara kita untuk menekan ego untuk kita seberapa sih kita bisa menekan ego kita naik gunung. Kan aku dulu kan orangnya kan suka ceplas-ceplos, suka pemarah. Jadi setelah naik gunung aku sedikit bisa mereda itu. Dan dari situ begitu ngelihat begitu nyampe di puncak, sujud syukur, pertama kali nangis dan dari situ awalnya sih kapok. Tapi begitu nyampe di rumah seminggu ketagihan sampai deh sekarang Berkelana kemana-mana Karena sambil udah lanyap di setiap gitu puncak. deh. Itu sedikit cerita dari saya awal muasal saya mencintai dunia Gunung. pendakian gitu. Kalau Sapira, Sapira, Rahmawati. Kalau saya sih sebetulnya hampir mirip ceritanya sama Mak Blorong ya. Waktu itu saya juga ngelihat postingannya adik gue ya, adik gue tuh di Kawajen, kok bagus, akhirnya diajakin bareng-bareng lah tuh sama Resa sama adik gue waktu itu berlima ala-ala 5 cm. Tapi tetap dia jadi Dindanya. Kalau 5 cm lo jadi siapa? Dinda dong. Dinda. Ini potongan kayak Dinda Dinda. yang suka minta mie kuah. Itu bukan. Bukan siapa? Itu Riani. Oh ya Allah. Kalau yang Dinda itu yang aduh maklum ya. Dinda kalau di kampus gak nongkrong kok. Yang maklum gak hafal. Aku tahu cuma apa yang jadi Fahri siapa? Fedi Nuril. Aku tanya Genta. Gitu. Aku tanya Genta. Terus Bang Jafar. Ya habis itu kita turun dari Kawajen, kemudian ngelanjutin trip berikutnya itu ke Ranukumbolo. Cuman waktu itu kita pertemuan ya sebelum ngelakuin pendakian ke Ranukumbolo. Soalnya ada temen yang pengen juga muncak sekalian ke Semeru gitu. Jadinya voting lah. Kemudian ketika voting akhirnya mayoritas suara itu mendukung untuk ke Ranukumbolo. Jadinya udah sampai ke Ranukumbolo itu tahun 2015. Nah, dari situ gue sama beberapa teman gue bikin cita-cita gitulah. Tahun depan harus muncak ke Semeru gitu. Dan gue memang berarti yang pertama enggak? Enggak sampai muncak. Waktu itu gue juga bilang gini kan sama temen gue, sebelum kita itu ke Semeru, gue diajakin ke Lemongan, gue nolak. Alasannya gini, klise banget ya, ini mimpi dari seorang amatir gitu lah. Enggak gue pengennya kalau misalkan gue daki gunung pertama yang pengen gue daki itu ya Gunung Semeru. Secara tertinggi ya di Jawa. Ada prestisiusnya gitu. Mimpi seorang amatir gitulah ya. Stempel pendaki itu udah melekat di Gunung Semeru gitu ya. Kemudian ya aku sama Resa kita diskusi
nyari temen barengan, nggak ada yang mau, ya udah akhirnya kita ngeplan berangkat berdua dengan asumsi nanti cari barengan lah di base camp gitu ya. Tapi ternyata waktu itu pas kita diskusi ada BBM masuk dari Nata mengenai itu apa, nawarin open trip. Setelah berbagai pertimbangan akhirnya kita ikut sama open trip. Jadi ya dari situ kemudian ketagihan lagi gitu. Naik gunung tuh seperti nikotin ya. Candu Kalau dibilang tadi melatih emosi, memang bener, melatih untuk menahan omongan yang enggak bener. Iya, saya tuh kadang gini, kalau misalkan kan di gunung biasanya kita harus menahan omongan, kita harus menahan ini, jadinya kadang kebawa sampai ke rumah, seperti itu. Termasuk seperti buang sampah. Betul. Kita kan kalau di gunung nggak boleh buang sampah sembarangan. Itu kadang kebawa sama saya. Jadi habit ya. Kebiasaan. Aku tuh kan kadang kalau naik motor suka sambil ngerokok kan ya. Nah begitu habis itu nggak aku buang gini. Langsung diselipin ke dashboard. Kadang kalau misalkan di rumah juga seperti itu ya, sejorok-joroknya saya gitu. Aduh, ternyata banyak ya pengalaman-pengalamannya. Sekarang kita jadi mendaki gunung itu banyak sisi positifnya yang bisa diambil. Iya, benar sekali. Setuju. Oke, jadi sekarang beralih ke yang paling muda. Nah, yang paling muda dari kita yang udah senior lah. Kenapa bisa suka naik gunung? Ini adalah the Queen of Lawu. Kalau Mbok Iem itu adalah pemegang rekor warung tertinggi. Ya. Kalau ini adalah queen-nya. Pemegang rekor tertinggi naik lawu di anggota PGJ. Kalau Mbok Iem itu ibarat kata ibu surinya, dia princessnya. Gitu. Dasar. Enggak. Asal muasal kenapa suka naik gunung? Kalau saya itu naik gunung ya kepo lah. Kayak apa sih naik gunung tuh rasanya gimana? Terus naik gunung itu sensasinya apa sih? Udah gitu aja sih Nya. Kalau Nya Sapira dari sebuah kepo jadi awalnya kalau dasarnya sih kepo, udah kepo. Ada lagi sih satu hal ya yang mungkin ini umum banget lah ya. Umum banget di kalangan pendaki zaman sekarang. Booming film 5 cm. Nah, betul. Kalau gue bukan karena film itu ya, gue karena kepo loh. Gak munafik sih, gue memang ada pengaruh dari situ. Walaupun ya memang ketika dalam prakteknya ya aku nggak mempraktekkan seperti mereka dong, nggak naik dengan celana jeans. Emang bener sih gunung itu film 5 cm itu nggak dipungkiri dia jadi titik balik semua orang suka naik gunung. Bener. Tanpa persiapannya matang naik gunung, ya kan? Padahal gunung itu resikonya besar. Ke gunung cuman cekrek doang kan? Ini salah satunya ya dulu waktu aku memang salah satu yang mempengaruhi itu memang film 5 cm. Cuman waktu itu aku berbekal mau ke Ranukumbolo aja, browsing cari informasi dulu apa yang harus dibawa, harus gimana, kemudian ya semuanya lah, nggak cuma sekedar asal bawa mie instan atau apa gitu, nggak seperti itu. Karena ya gue juga sadar sih mendaki itu bukan aktivitas yang bisa disepelekan gitu. Karena naik gunung itu nggak segampang di film 5 cm. Bener. Karena 5 cm itu hanya di depan layarnya yang ditampilin. Yang indah-indah doang. Di belakang layarnya itu nggak ditampilin. Banyak ratusan porter yang bawa kamera. Kalau Dindanya tetap jalan cantik. Kalau Aryaninya tetap Yan, bagi kuahnya dong Yan. Ember. Kalau Dindanya ya, Bang Jafran mau tidur di mana? Bang Jafran belum tidur. Sementara di belakang itu banyak porter yang kerepongan. Jadi terjawab ya dari kita bertiga asal muasalnya. Kalau gua kepo karena gunung, kepo. Kalau aku sama. Tapi BTW gua sopo sutradara ya film 5 cm. Rizal ya. Rizal Mantovani ya. Gua pengen deh ngelihat behind the scene-nya film 5 cm itu. Gua penasaran cara syutingnya di atas itu seperti apa. Benar. Kan pakai bantuan tali enggak? Kan kalau kayak di film itu loh, Mak. Kalau di film pendakian yang di Himalaya Everest, dia bawa kamera ke atas. Iya, gua pengen tahu behind the scene-nya itu seperti apa. Tahu itu enggak sih Saikoji enggak sih yang gendut? Iya. Itu kan katanya ditarik pakai tambang, masih didorong. Kan dia
maaf ya, ini bukan ngejudge orang overweight, tapi emang secara fisik emang overweight itu sangat gimana susah untuk naik di, apalagi di trek pasirnya itu gitu kan. Jadi banyak butuh porter kada tarik, katanya sih gitu. Aku nggak tahu realnya ya, tapi baca di sekilas di infotainment sih begitu. Iya, aku juga baca sih itu. Katanya memang real, alat-alat syutingnya itu dibawa ke atas. Nah, yang gue penasaran itu caranya seperti apa gitu loh. Rempongnya itu ya, loh. Sementara yang di film Everest itu kan ada yang pakai green screen. Benar. Pakai efek spesial Bahkan ada yang tempatnya itu nggak di Everest. Benar. Nah, itu gimana caranya sih? Ngono loh. Mas Rizal Mantova ini mungkin kalau nonton Oke Po ya. Ya kali-kali aja Bang bisa berbagi pengetahuan gitu loh. Syukur-syukur mau jadiin 3 nyai dengan bintang. YouTuber kita ini. Atau mau bikin 5 cm next versi 3 nyai. Bisa masukin kita gitu ya. Oke, sekarang yang kedua, gunung pertama kalian apa, coy? Gunung pertama kalian apa? Aku sih Semeru. Sapira? Kalau yang gunung yang pure pendakian. Enggak aman. Yang pure pendakian. Semeru. Gue juga Semeru. Berarti kita sama ya. Semeru. Karena nggak tahu Semeru tuh kayak stempel bahwa kita tuh pendaki. Benar. Aku sih, kalau aku pribadi ada kepuasan batin untuk, dan gunung pertama yang bikin aku nangis Semeru. Apalagi Semeru kan deket ya sama Jember ya. Kita kan warga Jember asli dan kita ketemu di komunitas pendaki Gunung Jember. Jujur sampai sekarang tuh Semeru tuh yang pertama kali puncak, yang pertama kali bikin aku nangis. Dan juga puncak berikutnya aku nggak nangis. Dan juga memang salah satu gunung yang kelihatan dari rumah. Kalau misalkan kita ngelihat gunung yang kelihatan dari rumah itu gimana gitu rasanya, kita pernah berdiri di sana. Bangga ya, Bo. Bisa nyombongin ke saudara. Bukan buat nyombongin sih. Kalau gue buat nyombongin aja udah. Tapi kalau gue sih bukan buat gue sendiri aja. Kalau gue lagi motoran kan kadang Semeru gue pernah ke sana, gue pernah berdiri. Bangga ya, Bo. Berarti semua gunung pertama kita itu adalah Semeru. Ya. Kamu berapa kali? Aku ke Semeru udah 4 kali. Udah 4 kali? 4 kali coy. Tapi yang pertama nggak muncak. Sama. Aku jujur sekali. 2 kali. 2 kali. Sekali itu muncak, 2 kalinya cuma happy camp di Ranukumbolo udah. Kalau Sapira berapa kali? Aku juga 4 kali, 3 kali muncak. 3 kali muncak, 1 kali Ranukumbolo. Tapi emang sih ya Semeru tuh kayak sesuatu banget gitu loh gunungnya, secara tertinggi di Jawa gitu kan. Dengan tidak meremehkan gunung-gunung yang lain. Betul sekali. Tapi kalau Mahameru itu kayak ada sesi prestisiusnya gitu loh, coy. Ya nggak sih? Lebih kebanggaan buat diri sendiri sih. Benar. Gak nyangka gitu loh. Iya. Kita nyampe loh gunung tertinggi di Jawa, Bo. Gitu. Apa jenenge? Ingat nggak dengan mindset kita? Apa? Ketua PGJ belum sah kalau belum naik Semeru. Ada aku gak nyebut merek ya. Jangan nyebut merek lo ya. Jangan tersinggung. Kalau yang merasa tersindir ya bodo amat. Aku gak nyebut merek lo ya. Aku nyebut merek. Oke Nyai, pengalaman naik Semeru tuh, pertama kali naik Semeru tuh rasanya bagaimana? Dari Sapira dulu, monggo. Gua waktu itu ber-12 orang. Berapa? 12 orang. Terus? Yang summit 10. Yang nggak summit? Kemudian ada yang balik 2. Jadi total yang summit waktu itu orang 8. Kemudian dari orang 8 itu pecah jadi 2 rombongan. Setelah pecah yang 4 di depan, itu juga masih pecah-pecah lagi. Dan akhirnya aku sendirian di depan. Aku waktu itu kayak udah ngelihat puncak di depan kan ya, wis ketok. Tapi matahari sudah keluar, udah terang. Aku hampir putus asa waktu itu. Karena nggak nyampe-nyampe gitu. Karena kayak nggak nyampe-nyampe. Duh, kok kayak nggak nyampe-nyampe sih. Cuma ya gitu, jalan. Apalagi diinjek merosot gitu. Akhirnya nyampe aku sendiri di atas, teman-temanku masih di bawah. Aku nggak tahu mereka masih lanjut apa enggak. Akhirnya melek dong lo. Enggak. Maca iku wes maca gak tahu malu yo. Mas fotoin Mas. Aku wedine koncoku gak tutup mendukur, wedi gak terus ngono. Timbang aku nang kene gak ada pakai bahasa Indonesia dong. Ya daripada aku udah di puncak sini gak ada kenang-kenangan, meskipun cuma selebar foto gitu lah. Jadinya ya udah maca menter wis yo. Tak fotoin ke orang. Gak taunya pas aku udah difotoin, temanku datang satu persatu. Kalau Nyak Blorong pertama kali naik Semeru rasanya bagaimana? Aku tuh lupa ya berapa anggota karena udah terlalu lama ya. Terus awalnya sih karena aku itu pendakian malam.
Saya ke Semeru tuh pendakian malam. Semeru kan malam memang. Enggak, saya Summitnya. pendakiannya dari Ranupane. Oh, Dari Ranupane lu start itu malam. jam 3. Malam. Sore. Sore, terus habis itu nyampe Ranukumbolo tengah malam deh kalau nggak salah. Jadi saya nggak begitu ngelihat kecantikan Ranukumbolo waktu itu. Begitu bangun pagi, aku langsung wow, ih, gila keren ya gitu. Dan pertama itu keren banget. Nah, di Dan situ- lebih keren daripada yang kita lihat di layar Video film. di YouTube. Di situ kalau ke Kalimati, terus lancar sih. Kalimati terus naik ya, sempat kena hujan abu ya. Tapi karena udah ada keyakinan dalam hati, Harus ini, bisa. ini penting sih dalam naik gunung, mental yang paling penting. Motivasi dan mental. Karena kita kan kalau naik gunung tuh paling diuji adalah mental ya. Kalau Betul. mental kita Mental memang. udah siap, Persiapan udah ya matang. udah yakin, Hmm. ya udah gitu. Kecuali mental siap, faktor alam nggak mendukung. Nah, betul itu, itu. lain cerita. Betul Nah, sekali. waktu itu hanya sekedar hujan abu, saya rasa gak begitu Mengganggu lah. Iya, gak begitu mengganggu dan masih Aman. aman-aman aja Ah. naik. Ah. Jadinya sampai untuk ke puncak. Dan gitu. masalah mental dan kesiapan itu kita kan dulu pernah waktu hampir ke laut tapi nggak jadi, yang Barberong katanya ada firasat apalah, kan kita nggak jadi. Nggak jadi. Mental sih. Ya sih kadang feeling juga mempengaruhi coy. Kalau feeling lu mau naik gak enak mending nggak usah diterusin deh. Bener. Bener. Kalau gue pertama kali naik Semeru tuh rempong coy. Rempong karena gue naik sama anak-anak lulusan SMA. Itu jumlahnya ada 18. Pendaki 19. alay dong. Amberina Margarina. Dan banyak drama-drama di situ. Gini alay, anak alayangnya. Tapi dari situ gue belajar Banyak hal ya. belajar banyak hal memanajemen Emang pendaki. bener sih, kita Bener. emang harus belajar dari pengalaman. Betul sekali. Dan itu nggak sampai puncak tuh rasanya ya Allah, apalagi udah persiapan banyak hal gitu kan. Ya mungkin belum rezekinya. Belum gitu. jodoh. Betul. Dan jangan maksain memang kalau Nah, memang kan nggak memungkinkan. Ada sih pepatah sampai sekarang aku selalu tanam dalam diri saya sendiri Ah. ya. Gunung dikejar gak mungkin lari. Ember, Jadi kalau udah ada waktunya dan Tuhan menentukan hari ini kamu ke gunung, ember. nah buktinya Tiga nyai ini kita banyak agenda tapi ya manusia bisa berencana, Tuhan yang Benar, menentukan gitu. benar. Tapi ya hari ini Tuhan menentukan kita kumpul, ya udah. Dan kita you know kelar. what? You know what viewers? Kita itu bikin agenda itu dari tahun kemarin. Nggak terrealisasi. Kita berulang kali mau ke Arjuno. Nggak Bulan jadi. Ini nggak jadi. ke Bulan Penanggungan anu nggak jadi. Nggak Ke Raung nggak jadi. Ke Ranti Nggak jadi. jadi. Akhirnya gue sama Mak Ropi berbelok ke piramid waktu itu berdua Iya. tanpa Barberong. Aduh sedihnya. Iya. Tapi pas ke Butek itu emang karena itu acara eventnya PGJ kali ya. Uh-uh. Mau nggak mau kita Dan- harus ikut. Dan bukan karena mau gak mau juga, tapi memang karena waktu itu kita bisa ngeluangin waktu. Betul sekali. Tapi ya itu kayak lebih ke acaranya PGJ gitu kan, bukan acaranya kita. Featuring. Ember. Kalau Lawu ini kan pure murni tiga nyai. Padahal kita udah ngajak-ngajak loh, tapi pada nggak ada yang mau ya udahlah kita mah nggak repot ya nyai. Ember. Kita Ya juga sih sebenarnya sih kita nggak gitu loh. Naik gunung kok kesadaran dari hati ya. Kalau kita cuma sekedar butuh temen maksa itu rasanya gimana gitu Betul ya. sekali. Kalau emang udah sadar dari hati ya otomatis dia akan mempersiapkan diri untuk naik gunung. Betul sekali. Kalau sekedar paksaan dia pasti acuh tak acuh. Betul sekali. Gitu. dan vibe-nya juga sepanjang pendakian. Nggak Karena- enak. Kenapa saya bilang begitu? Waktu itu ponakan saya juga pengen ikut naik ke sini kan. Saya lihat dia yakin nggak sih? Dia mempersiapkan diri nggak sih? Karena kan basic pertama naik gunung tuh selain mental harus peralatan ya. Betul. Gitu. Jadi ternyata saya lihat dia nyewa lah, beli lah. Oh ternyata dia udah ada niat selain Betul, mental. Jadi betul. menurutku ya udah berarti udah matang. Ya, gitu. ayo lah. gitu. Dan Mayan loh, dia bisa jadi videografer kita. Karena percuma kalau ada mental nggak ada peralat. Sama aja bohong. Kan gitu loh. Udah gitu nyagar. Jadi harus balance lah ya Benar. gitu. Karena naik gunung tuh bukannya sekedar naik gitu loh. Kita juga nggak tahu cuaca di atas. Betul. Kadang kabut, kadang hujan, kadang badai. Kalau kita nggak hanya mempersiapkan dari awal kan
Waduh, blabe dong ya. Bener. Ntar jadi insiden yang ada ngerepotin tim SAR. Bener. Ya, berkesan lah naik gunung. Meskipun kata orang kurang kerjaannya. Bener. Habis naik turun. Gue juga pernah digituin. Gue juga pernah. Waktu itu gue turun dari Lemongan kan, ya kayak gue gempor. Oleh apa enggak gunung? Kesel. Karena kalau aku berpikir kayak gini. Kalau hobi itu orang kadang ibaratnya orang mancing deh. Lu ngapain sih? Mancing. Berjam-jam diem Benar. kayak orang gak ada kerjaan. Ember. Nah, kalau di posisi balik kan gitu. Kurang lebihnya sama. Cuma Cuma hobinya aja beda gitu. Aku dapat hal itu justru dari pelajarannya anak-anak SD mengenai menghargai keberagaman hobi. Iya. Iya kan? Iya betul. Kita mungkin nggak bisa mengerti orang lain kalau kita nggak menghargai. Benar. Tapi rata-rata yang awalnya yang bilang ngapain sih naik gunung, begitu naik gunung ketagihan. Ya. Ya enggak sih? Iya. Enggak sih? 3 dari 10 8 dari 10 orang pasti kecanduan. 8 dari 10 orang pasti kecanduan. 2 dari 8 anak di Indonesia itu mengalami Nah, berlubang. ngomong-ngomong Itu episode ngomong-ngomong masalah rindu, apa sih yang kalian rindukan di gunung? apa ya? Kalau gue sih oksigen yang segar, suasana alamnya, terus kumpul sama teman. Hutan itu kalau nenda tidur di tenda itu juga kangen loh kalau lama nggak naik gunung itu. Yes, Iya. pokoknya. Ya gitu deh. Kalau aku kangen Kalau nyeblorong? Kalau aku nggak kangen ngos-ngosan. Hah? Kangen ngos-ngosan. Lu suka ngos-ngosan? Nggak tahu, aku tuh sih? naik gunung meskipun capek ya. Tapi kalau dari rumah tuh kangen ngos-ngosan di gunung tuh kayak beda aja dengan ngos-ngosan di rumah. Beda aja. Nggak tahu, aku tuh kangen ngos-ngosan di gunung beda dengan ngos-ngosan di rumah. Lu mah alasannya Iya, Aku iya seneng. memang. Kadang aku itu kalau jalan kaki kemudian nemuin jalan yang agak naik gitu ya. Ya ingat, Iya, beda nggak sih? iling-ilingen memang. kalau Sapira apa yang bikin kangen di gunung? Kamu Idih, Oh, kalau dia sih kayaknya itu ya tukang penggoda. ember. Emang lu enggak? Aku sih nggak nggoda sih. enggak sama Cak Lugu deh. Apa perlu gua buka yang gua kemarin? Enggak. Aku tadi malam tuh macak jadi anak terbuang, sementara dia tuh mojok di toilet. Sebenarnya gini, itu bukan menggoda, ramah tamah ya gitu Oh, loh. berarti ramah-tamah versi ramah tamahnya orang tanda tuh kutip. beda. Enggak, intinya gini, kita kayak ibaratnya kita masuk toilet, masa kita nggak permisi bak, ujung-ujung masuk, kita kayak nggak ada manner gitu Iya kan? deh, Sapira, iya deh, Sapira, Tapi iya. tapi biasanya orang tuh kalau misalkan gitu ya maksimal 5 menit dah cabut. Nah, Ini kagak enggak. 1 jam lebih. Itu kalau 1 jam lebih itu gua kalau nungguin. ngobrolnya nggak nyambung. Kalian pernah nggak sih ketemu orang atau ngobrol nggak nyambung? Udah deh, buruan deh gitu. Kalau nyambung kan seru gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya sih. Kan, iya kan, ngerti nggak sih gitu. Jadi tergantung obrolan gitu. Saya pun kalau ketemu Cuman lu inget gue juga kali, gue di depan nungguin. Aku tak mangan serwit ae. Andeng gue pengen tapi yang ketemu keleng-keleng. juga. Padahal bilangnya sebelumnya Aku ayo ke pengen toilet sandwich dulu, aja. nanti beli Indomie. Tapi yang Pinggirku ketemu pengen juga. Tapi yang keleng-keleng. ketemu juga. Ya iya gak omes aku wes. Ngenteni. Aku ditinggal bareng bapak-bapak beranak satu di depan. Oke, skip. Lanjut Oke. pembahasan berikutnya, ngomong apa Itu lagi kan nih, Nyai? hal-hal yang paling kalian rindukan di gunung ya. Itu secara teknikal oke. lah. Terus kalian pernah nggak sih mengalami insiden yang di luar maksudnya yang di luar kalian, bukan mistik ya, seperti cedera. Itu kan di luar kita ya, maksudnya kita salah pijakan, tiba-tiba keseleo, pernah nggak sih? Tanpa sengaja gitu. Tanpa lah. sengaja. Kalau gue insya Allah nggak pernah. Selama ini nggak pernah gue mengalami cedera karena naik gunung. Maksudnya insiden yang sampai nyusahin orang apa gimana? Nggak pernah. Insya Allah Insiden saya nggak insiden ke kita. nggak pernah kalau gue Nya. Kamu nggak pernah? Kalau gue sih nggak pernah. Kalau misalkan setakat apa namanya? Kayak otot ketarik biasa lah ya. Biasa namanya di gunung gitu kan. Tapi kalau yang sampai parah banget itu nggak pernah. Aku pernah sih. Nyablorong di mana? Di Agung waktu itu. Yang di Kerinci apa kabar? Yang di Tawon? Oh, itu kan udah turun. Ini turun, di Kerinci udah Oh. turun. Waktu di Agung tuh Gue pikir habis blow job. nah, ini juga penting ya untuk para pendaki. Jadi kalian jangan patokan ke temen. Jadi langkah kaki temen, pijakan kaki temen itu kadang nggak sama dengan pijakan kaki kita. Bener. Jadi waktu itu saya ngikutin teman.
temen aman. Itu di mana? Di Agung. Bali. Waktu saya pijak, ternyata saya yang keseliu, yang kena jebak langsung kena. Dan Gitu. ritme pendakian dalam satu tim itu adalah dari yang paling lambat. Makanya saya kalau ada orang yang ayo buruan, ya udah kamu duluan. Karena kan kita nggak bisa menyamakan tenaga, nggak bisa menyamakan cara dia jalan, kan? Benernya. Ya kan. Jadi untuk meminimize hal-hal kayak tergelincir, keseleo, jadi kita Kepisah. percaya sama kaki kita sendiri aja. Jangan percaya sama kaki teman kita. Bener. Iya kan? Bener. Gitu. Orang tuh punya ritme sendiri-sendiri dalam pendakian. Kalau Mak Blorong mungkin caranya agak pelan-pelan sambil begini. Alon-alon saya kelakon. Iya, kalau Sapira mungkin sambil joget-jogetan Udah gitu. dia mah terkenal dengan grup banteng. Keleng. Saya biduan. Biduan dari Hong Kong, Saya biduan. biduan Pantura. Kalau bahas gunung Salam nggak ada, kajol. kalau bahas gunung nggak ada habisnya ya. Emberina. Bahas apa lagi? Pernah nggak sih nemu temen pendakian yang ngeresein banget? Kalau ngerasain sih enggak, tapi kalau enggak serak di hati mungkin iya. Maksudnya itu dia ngeresein, dia rese ya, sampai berimbas pada perubahan planning yang seharusnya. Misalkan harusnya summit jadi nggak summit, cuman karena gara-gara satu orang. Nggak pernah. Cuman karena keresean satu orang. Tapi Ini bukan perkara karena anu loh ya, bukan karena kita ngalah kepada siapa kita, cuman karena keresean. enggak pernah, kalau gue insya Allah enggak pernah. Aku sih nggak pernah. Karena waktu sebelum naik aku udah bilang sama teman-teman, kita ini bukan ke mall loh. Kita nih ke gunung. Jadi kita kalau kalian udah tahu kapasitas kalian nggak bisa summit, jangan maksain. Jadi dari segrup itu jangan tega, maksudnya bukan jangan tega, maksudnya jangan aduh dia nggak summit kasihan, ya udah itu pilihan dia gitu. Benar. Dari awal kita udah kesepakatan gitu loh. Benar. Ibaratkan kita naik nih Semeru, kalau lu nggak yakin nyampe ya udah Enggak usah. lu di tenda gitu, tapi jangan mengikut sertakan temanmu yang Mempengaruhi. yang kuat Benar. naik gunung, itu nggak boleh gitu. Jadi itu juga emang dari awal harus dibilangin sih kalau naik gerimis gunung. Ada omongannya lah. Ada omongannya. By the way nih gerimis guys, kita lanjutin besok ya. Ambil. Kita mau ke tenda dulu. Bye bye. Lanjut nanti ke podcastnya ya. Aku mau pipis.